Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofina Radina dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas B dengan NIM 0602032147. Kali ini saya akan menjelaskan 5 tips untuk menghindari plagiarisme. Selamat menyaksikan. Kali ini saya akan membahas tentang 5 tips untuk menghindari plagiarisme. Namun, sebelumnya kita harus memahami seluk-beluk dari plagiarisme itu sendiri. Seperti kita harus memahami definisinya dan apa sajakah jenis-jenisnya. Baru setelah itu kita akan membahas tentang 5 tips untuk menghindari plagiarisme tersebut. Ditambah satu pembahasan lagi, yaitu tentang teknik parafrase. Nah, teknik parafrase ini termasuk salah satu dari bagian 5 tips tersebut. Pertama, definisi plagiarisme. Apakah pengertian dari plagiarisme itu? Jadi, plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan dan pendapatnya sendiri. Jadi, singkatnya, plagiarisme itu adalah pencurian karangan milik orang lain. Kedua, yaitu tentang tipe-tipe plagiarisme. Nah, apa sajakah tipe-tipe plagiarisme itu? Jadi, tipe-tipe plagiarisme itu ada 4. Ada plagiarisme secara langsung, ada plagiarisme sebagian, ada plagiarisme ringan, dan ada plagiarisme minim sumber. Pertama, plagiarisme secara langsung. Seseorang hanya melakukan copy-paste dari sumber atau karya yang telah ada sebelumnya tanpa mencantumkan sumber. Kedua, yaitu plagiarisme sebagian. Maksudnya, seseorang telah melakukan parafrase, namun masih didapati kalimat yang identik dengan sumber aslinya dan tidak mencantumkan kutipan. Ketiga, plagiarisme ringan. Plagiarisme jenis ini sebenarnya telah melakukan parafrase, tetapi tidak mencantumkan sumber aslinya. Yang keempat, yaitu plagiarisme minim sumber. Nah, plagiarisme jenis ini hanya terjadi jika sumber yang digunakan itu sangat minim atau tidak mencukupi. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu tentang 5 tips untuk menghindari plagiarisme. Jadi, bagaimanakah caranya agar kita itu bisa terhindar dari plagiarisme? Nah, ini dia, terdapat 5 tips untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, sertakan sitasi. Sitasi itu berarti kutipan. Sitasi di sini artinya itu kita atau penulis karya ilmiah itu harus memberikan keterangan dari mana kita mendapatkan informasi yang telah kita tulis. Sitasi atau kutipan tersebut itu dapat berupa body note atau footnote. Yang kedua, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Jadi, saat kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, kita itu harus mendata sumber apa saja yang telah kita pakai sejak dari awal. Mengapa? Karena terkadang kita itu lupa untuk menuliskannya dalam daftar pustaka. Padahal kita sudah mencantumkannya dalam body note ataupun footnote, sehingga kita itu harus mengulang lagi, mendata ulang apa saja sumber referensi yang telah kita pakai. Nah, sayang kalau misalnya kita harus kerja 2 kali. Lakukan parafrase. Biasanya, jika kita menggunakan kutipan langsung dalam karya tulis ilmiah kita, itu ternyata lebih berpotensi dianggap plagiasi. Nah, jadi cara menyikapinya, itu dengan menyusun kalimat sendiri dari sumber yang asli dengan tetap mencantumkan sitasi atau kutipannya. Yang keempat, yaitu lakukan interpretasi. Interpretasi itu sendiri adalah gambaran tentang suatu hal yang kita bahas dalam karya tulis ilmiah kita. Nah, interpretasi ini dilakukan seperlunya saja untuk memperkuat gagasan yang kita bahas. Yang kelima, yaitu gunakan aplikasi anti-plagiarisme. Ini sangat penting karena dalam aplikasi atau web anti-plagiarisme tersebut, itu menunjukkan tingkat berapa persen tulisan kita itu terdapat kemiripan dengan karya tulis yang telah terbit atau yang telah ada sebelumnya. Jadi, ini menunjukkan seberapa akuratnyakah tulisan karya ilmiah kita. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan web anti-plagiarisme seperti Unicheck, Plagiarism Detector, atau juga bisa pakai Dupli Checker,
dan masih banyak lagi. Selanjutnya, yang keempat, yaitu teknik parafrase. Bagaimanakah caranya untuk melakukan parafrase? Terdapat 5 langkah mudah untuk melakukan parafrase. Yang pertama, baca teori beberapa kali. Bacalah bagian dari teori yang ingin kita kutip beberapa kali untuk memahami maknanya sepenuhnya. Yang kedua, catat konsep utama. Buatlah catatan kecil dari konsep utama yang ingin kita sampaikan dalam buku, artikel, atau teori yang kita baca. Tujuannya itu agar kita mengerti garis besar dari topik yang ingin kita bahas. Yang ketiga, tulislah teks sesuai bahasamu. Tulislah hasil pemahaman kita sendiri menggunakan bahasa kita sendiri, tapi tetap memperhatikan EYD yang telah ditetapkan. Dan jangan juga untuk melihat teks aslinya. Yang keempat, bandingkan dengan teks yang asli. Setelah kita membuat susunan tulisan sesuai bahasa kita sendiri dengan tanpa melihat teks aslinya, setelah itu kita bandingkan tulisan kita dengan teks yang aslinya. Jika masih ada kata-kata atau kalimat yang terlalu mirip dengan teks aslinya, maka kita perlu untuk merubahnya lagi. Terakhir yaitu buatlah kutipan. Jadi, teks yang telah diparafrase itu tetap diberi kutipan setelahnya. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Selamat mencoba. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.